Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali memasuki Abam episode 585. Ya, 585 ya. Dari pria usia 57 tahun ya. Salam Pak Pendeta, saya Kristen sudah 20 tahun dan beribadah. Saya Kristen 20 tahun, berarti menjadi Kristen dari usia 37 tahun. Dan beribadah di salah satu gereja di Malang. Seiring berjalannya waktu saya kok jadi bimbang. Sebenarnya Tuhan yang disembah umat Kristen dan Muslim apakah sama yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Allah? Mohon Pak Pendeta jelaskan supaya saya sebagai jemaat biasa tidak ragu dan beribadah tidak sia-sia. Saya khawatir kalau sang pemilik surga salah namanya, apakah mungkin bisa masuk surga? Lalu bagaimana dengan Yahweh dan Yeshua HaMashiach? Ketika membaca kitab terjemahan ILT, tidak ada kata Allah di situ dan itu sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani. Yesaya 4:28 terjemahan ILT, ini International Literature Translation ya. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Pujianku kepada patung. Tidak berikan pada yang lain dan pujianku kepada patung. Ini yang benar mana? Lalu saya membayangkan ini contoh gampang saja. Kalau saya mau ke rumah Pak Pendeta lalu nyebut nama Bapak salah, apa mungkin saya bisa masuk rumah Bapak? Terus terang goyang iman saya. Umat Muslim sudah banyak ditambah. Umat Muslim sudah banyak ditambah umat Kristen ikut-ikut menyembah Tuhan yang mereka. Menyembah Tuhannya mereka. Aneh juga ya Pak. Saya sempat bertanya sama seorang kiai karena saking kepingin tahu. Malah dia bilang sebenarnya Yahweh bukan Allah. Terbalik malah lebih tahu mereka. Dan malah dia bilang beberapa tahun yang lalu di Malaysia pernah ada demo umat Muslim bahwa melarang umat Kristen menyebut nama Allah karena itu Tuhannya mereka. Lalu saya semakin penasaran dan mencoba melihat kitab berbahasa lain. Tidak ada kata Allah, cuman Indonesia sama Malaysia. Tok. Andai kata benar tidak sama, alangkah berdosanya kita yang sudah diselamatkan dengan darah yang mahal. Ujungnya yang disembah malah musuhnya. Betapa sakit hatinya. Hati Tuhan maksudnya. Sekali lagi mohon penjelasan Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, Bapak pecinta kebenaran, mau mendapatkan kebenaran. Itu bagus. Yang pertama, agama-agama samawi menunjukkan Allahnya ke satu objek. Dan objek ini memiliki kesamaan, kemiripan. Pencipta langit dan bumi yang memiliki surga, yang mengadili. Ya ini agama samawi memiliki kesamaan. Tetapi jalan menuju surga itu beda. Nah, orang Kristen ini akarnya agama Yahudi. Akarnya agama Yahudi. Allahnya sama, Elohim Yahweh. Namanya Yahweh. Yahweh itu nama. Elohim itu sebutan atau
generic name. Dari Eloah, Elohi, El. Yang dalam proses bahasa bisa menjadi Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah itu maksudnya bukan nama diri. Jadi El atau Eloah, Elohi itu bukan proper name, itu sebutan. Sedangkan Allah generic name itu Yahweh. Kalau orang Kanaan punya nama bermacam-macam nama, misalnya Asera, Asitoret, Milkom, Dagon, Baal, atau Alamanat Uza, ada nama-nama dewa di Arab misalnya. Itu proper name. Seperti misalnya orang atau manusia, itu generic name. Tetapi Agus, Endang, Titi, ya, Rudi, Robert, ini proper name. Nah, Yahweh itu proper name. Yosua itu proper name. Yesus itu proper name. Jadi memang mestinya kita memanggil yang kita sembah itu Elohim, Allah, sama Yahweh namanya. Menjadi masalah ketika kata Allah dijadikan proper name. Jadi seakan-akan itu nama diri atau proper name. Jadi masalah. Jadi kalau ada orang Kristen menggunakan nama ini, dianggap tidak berhak. Karena ini proper name. Sedangkan orang Kristen menyebut Allah itu bukan proper name. Itu sebutan. Ya memang daripada ribut ya nggak usah pakai nama Allah. Panggil saja Elohim atau sesembahan. Nah tadi Anda berkata kalau ke rumah Pak Eras misalnya pakai nyebut nama Pak Agung atau Pak Rudi. Ya nggak sampai. Itu kalau ke rumah saya. Tapi kalau menyebut Allah beda. Jangan samakan saya dengan Tuhan. Kalau misalnya orang Batak berpanggil ya Debata. Allah semesta alam tahu bahwa dia dipanggil oleh orang-orang Batak dengan sebutan itu. Duh Gusti, kalau orang Jawa bilang. Pasti Elohim Yahweh tahu ini dia dipanggil namanya. Sebab dia bukan hanya mendengar dengan suara secara audible, tapi Tuhan maha tahu siapa yang dimaksud itu. Kalau misalnya ada orang bisu manggil nama Pak Agus, Pak Gugus, Bagugus. Tapi tetangga tahu ini namanya Pak Agus maksudnya. Ya diarahkan ke Pak Agus saja. Wah bisa sesat itu. Ya, Bagus. Lalu kasih ciri-cirinya. Rambutnya keriting, pakai kacamata. Oh itu Pak Agus. Itu kalau manusia. Kalau Allah tidak perlu. Dia tahu siapa yang kita maksud. Ya nggak mungkin lah namanya Lili dipanggil Endang Nengok. Itu kalau manusia. Kalau Allah tentu beda. Jadi kita jangan berpikir minor issue. Saya setuju menggunakan nama Yahweh dan Anda bisa terus mengikuti saya selalu menggunakan Elohim Yahweh. Tapi saya juga tidak anti nama Allah karena Allah itu sebutan. Ya, cukup itu saja. Anda menyembah Elohim Yahweh yang putranya Yesus Kristus sudah top. Jangan kemana-mana. Oke. Yang berikut dari pria usia 18 tahun. Wah masih muda ini. Salam Bapak Erastus Sabdono. Saya seorang pelayan di salah satu gereja di Sumatera yang beraliran karismatik. Saya juga sering mendengar khotbah dan renungan Pak Eras mengenai hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Dan saya mau hidup seturut kehendak Allah. Terutama kebenaran Injil. Begini Pak, saya ingin bertanya mengapa di gereja karismatik seperti sinode yang Bapak pimpin di GSKI tidak ada katekisasi CD. Gereja-gereja suku dan protestan seperti AKPP, GKPI, GBKP, GKPS, GKI, GPIB itu ada katekisasi CD-nya Pak. Bukankah gereja karismatik dan gereja suku dan aliran protestan itu dahulu dari aliran protestan yang diawali Martin Luther? Benar saya.
Mohon penjelasan Pak singkatnya, katekisasi CD karismatik itu kenapa tidak ada? Dan apakah umat gereja karismatik seperti saya harus mengikuti katekisasi CD? Ya, apakah umat gereja karismatik seperti saya harus mengikuti CD? Padahal saya seorang pelayan Tuhan di gereja karismatik, karena saya sering ditanya, katekisasi CD di karismatik itu kenapa tidak ada? Yang ada hanyalah sakramen baptisan saja. Oke. Kamu akan saya jelaskan ya. Saya mesti membaca Alkitab supaya kamu dapat tahu supaya kamu dapat tahu apa yang Alkitab katakan ya. Firman Tuhan mengatakan begini, sayang. Ya. Kamu mesti dengar ya dari Injil Matius. Ini pertanyaan tidak bisa saya jawab singkat sebenarnya, ya. Yang pertama, baptisan itu lambang kematian, bukan sekedar tanda anggota gereja tertentu lalu dianggap sudah dewasa ya. Tetapi itu tanda kematian. Orang yang rela meninggalkan dunia, hidup suci, mengikut Yesus, ikut jejak hidupnya. Komitmen itu ditandai dengan kerelaan dibaptis. Kalau zaman dulu orang berani dibaptis itu berani mati. Kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Jadi kalau dibaptis itu komitmennya jelas. Tapi kalau sekarang mau gampang lah dibaptis. Beda ya. Nah, itu maksud baptisan, jangan salah. Bukan tanda gereja menjadi anggota jemaat yang dianggap dewasa, tetapi harus bersedia mati terhadap dosa, tidak mencintai dunia lagi, hidup mengikuti jejak Yesus, hidup seperti Yesus hidup. Dan itu ditandai dengan baptisan ya. Kalau kita membaca itu di dalam Roma ya. Roma pasal 6 ayat 4 ya. Bahwa baptisan itu lambang kematian. Jadi harus rela mati. Nah, yang penting harus punya komitmen. Bersedia mati. Kalau cuman udah umur baptis, wah itu pelecehan terhadap baptisan. Nah, orang harus punya pengertian itu. Harus mati bagi dunia, hidup bagi Allah, ikut jejak Yesus dan rela dikubur. Makanya diselam. To baptiso, bukan pantiso. Kalau pantiso itu sprinkle. Kalau baptize to deep itu diselam. Karena menjadi lambang dikuburkan dan hidup dalam hidup yang baru. Dan di Alkitab mengatakan begini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Jadi setelah dibaptis harus belajar firman terus sampai mati. Bukan ajar dulu baru baptis. Memang orang yang dibaptis harus mengerti dulu pengertian apa artinya mati. Ya, bagi dunia, hidup bagi Tuhan. Itu pengertian, komitmen dulu. Tetapi kedalaman pengajaran tidak cukup dengan 30 kali pertemuan, apalagi 10 kali pertemuan, tidak cukup. Setelah dibaptis baru ajar mereka. Tiada henti sampai mati. Baptis baru ajar. Jangan terbalik. Kalau diajar dulu juga berapa banyak. Memang di dalam gereja karismatik tidak ada katekisasi. Tapi ada yang namanya pembinaan calon baptisan. Kalau kami ini ada 3 bulan calon baptisan juga dibina. Sebutannya tidak katekisasi. Itu pembinaan. Ya, oke, saya kira cukup. Ya. Bukan nggak ada pembinaan, harus ada. Kalau kita membaca Alkitab, Filipus pernah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Itu nggak pakai katekisasi atau pembinaan, cuman khotbah sekali di jalan ketemu, dia mau dibaptis langsung dibaptis. Oke? Tuhan berkati. Wanita usia 48 tahun single parent. Salam Pak, saya butuh pertolongan. Saya mau dibuat gila. Jiwa saya terganggu dari anak saya yang paling besar, umur 5 tahun. Sekarang anak saya sudah berumur 21 tahun. Dan saya merasa terganggu dengan suara roh-roh kegelapan. Cuma saat saya tidur, saya tidak mendengar suara itu. Dan saat teduh dan baca firman Tuhan, saya merasa dongkol dengan suara roh jahat
yang mengganggu saya. Bahkan saya sering berpikir untuk bunuh diri. Kamu akan dilayani oleh seorang konselor, dan jika Anda di sekitar Jakarta datang ke GSKI Rehoboth Kelapa Gading lantai 5, kami akan doakan dan lepaskan Anda. Akan terjadi pelepasan. Oke. Dari seorang pria usia 15 tahun. Wah, masih muda. Salam Om Eras, saya Daniel umur 15 tahun. Saya bersekolah di sekolah Katolik. Sebelumnya terima kasih ya Om Eras karena sudah memberi kesempatan buat saya bersalaman dengan Om Eras setelah ibadah Minggu tanggal 2 April di Mall Arta Gading. Dan sempat berbincang-bincang dengan saya juga papa saya mengenai saya untuk jadi pendeta. Oh, saya sering sekali mendengar khotbah Om Eras karena papa dan mama selalu memutar khotbah Om Eras pagi, siang, dan malam. Juga abam khotbah Om Eras mengenai kekekalan sangat mendalam. Saya pikirin. Tapi saya masih bergaul dengan teman-teman saya yang sikap hidupnya masih belum berpikir mengenai kekekalan. Aduh, ini hebat. Di sisi lain saya rindu untuk di hadapan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya terhadap kondisi tersebut? Saya bingung Om Eras. Saya mohon saran dan nasihat Om Eras agar hidup saya berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi terang dan garam di tengah lingkungan saya. Yang kamu lakukan, kamu dengan teman-teman mungkin bertemannya harus tidak dekat. Say hello tapi tidak terlalu dekat. Jangan sampai kamu terpengaruhi oleh teman-temanmu. Itu yang penting. Kamu ikut kebaktian remaja atau pemuda ya di CDC. Kamu akan AR namanya sekarang apa? Kamu college ya, CR. Sekarang ada kelompok anak-anak muda ya. Rehoboth College Community RAC Rehoboth itu ada Rehoboth College Community ya, Rehoboth College Community ya, Rehoboth ARC ya, Rehoboth College Community. Oke, jadi begitu RCC ya, Rehoboth College Community. Itu Rehoboth punya. College artinya untuk anak-anak remaja yang SMA dan kuliah. Kamu ikut ya, atau untuk kelas remaja, ikutin dan bergaul di situ. Kamu akan pasti dibimbing. Ikuti khotbah Om Eras ya. Waktu papa mama setel khotbah Om Eras dan kamu akan pasti dibuat Tuhan mengerti. Kamu dengan usia 15 tahun dengan tulisan seperti ini, wah kamu hebat sayang. Kamu hebat. Kamu hebat. Ya. Kamu udah kelas 1 SMA ya. Kalau seandainya kamu belum sekolah SMA, kamu bisa mendaftar ke Ekumene Christian High School. Itu akan mempersiapkan seseorang menjadi anak-anak Allah yang baik. Hamba-hamba Tuhan yang baik. Tidak harus jadi pendeta, tapi melengkapi anak-anak remaja pemuda menjadi man of God. Jadi jaga pergaulan, jangan nonton-nonton yang tidak perlu, film misalnya nggak perlu, bergaul dengan anak-anak Allah yang baik, ikuti RCC atau remaja di gereja Rehoboth karena kamu anggota Rehoboth, dengerin khotbah Om Eras terus dengan papa mamamu. Tuhan memberkati, kamu bisa melewati. Jangan jauh dari papa mama ya nak. Sekarang dari pria usia 24 tahun. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak, saya punya pergumulan yang cukup serius Pak. Saya punya pasangan di luar nikah Pak. Saya sudah mempunyai 2 orang anak Pak. Saya sudah sangat bersalah di hadapan Tuhan. Dan mertua saya memang merestui hubungan kami. Tetapi perkaranya kami belum diberkati, belum menikah Pak. Dan mertua saya sekarang mau membaptis anak-anak saya. Sayangnya kami belum menikah Pak. Saya tahu ini memang bukan perkara yang ringan Pak. Dan saya tahu yang sudah membuat kesalahan yang sudah membuat kesalahan yang meleset dari jalan Tuhan. Sebenarnya kami sudah menikah Pak, hanya karena kuatnya hal ada di kampung kami. Aturan kedua orang tuanya harus nikah adat dulu lalu diberkati di gereja. Dan saya tidak mau terpaku di hal seperti itu Pak.
Maksud saya berkata seperti itu, Pak, saya mau anak-anak dan pasangan saya terjauh dari hal adat di kampung kami, supaya kami bisa lebih fokus kepada jalan Tuhan. Saya cuma mau penerangan dari Bapak. Yang pertama, kalau kamu tidak diberkati di gereja, perkawinanmu tidak sah. Anak-anakmu juga tidak bisa memiliki surat kelahiran yang baik. Itu bisa kalau ada surat kelahiran dari ibu. Ini konyol aja. Kok bisa ya demi adat tidak memiliki surat kawin? Ini gila bener nih. Ya. Artinya sudah ngawur ya. Bisa loh adat mengalahkan pemberkatan nikah, adat mengalahkan hukum negara. Saya sarankan kamu temui pendeta di sekitar kamu yang bisa memberkati kamu, paling tidak mendoakan kamu. Itu. Ya, tidak harus pakai upacara besar-besaran. Didoakan di rumah, mau di hotel, mau di mana, disahkan gereja lalu buat surat. Yang itu kalau tidak dianggap sebagai acara gereja ya terserah, tetapi kamu harus memiliki surat nikah dan pengakuan pemberkatan nikah di hadapan Tuhan. Saya sih tidak bisa mentolerir ya hal seperti ini. Tidak boleh adat mengalahkan kebenaran Alkitab. Ada adat yang kita bisa tolerir, tapi kalau yang ini saya tidak bisa tolerir menurut saya. Tapi tidak mudah ya melawan adat ya. Tapi ajak rundingan dengan orang tua, ajak rundingan dengan orang-orang penting yang dianggap terhormat di dalam suku Anda. Anda harus sampaikan ini bahwa pemberkatan di gereja lebih penting dari adat. Ya. Coba cari kompromi dua-duanya. Ya. Karena sekarang Anda menikah dengan kehidupan Anda ini tidak sah. Secara hukum tidak sah, di hadapan Tuhan juga tidak sah. Kalau menunggu adat sampai anakmu nanti jadi gede, lalu kamu juga udah makin tua baru diadati. Jika pesta adat itu membutuhkan uang atau biaya dan kamu tidak mampu. Waduh, ngeri kali ini. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada adat, saya harus mengatakan bahwa Tuhan harus di atas segalanya. Tuhan memberkati. Pria usia 40 tahun sudah menikah. Salam Pak Era, saya mulai rajin mengikuti Abam akhir-akhir ini. Sangat menguatkan saya. Pemimpin puncak dari gereja saya, gereja banyak cabang, orang diurapi, tapi narsis dan manipulatif. Beliau sangat terobsesi dengan nubuatan tentang kebangunan rohani berikut. Dengan beliau sebagai pemimpinnya, tidak ada khotbah lain di luar topik itu. Bagaimana bisa jemaat mengenal Tuhan kalau yang dikhotbahkan itu saja? Apa itu Alkitabiah, Pak? Seberapa jauh kita harus berjuang membantu cita-cita pemimpin pelayanan seperti ini? Karena saya merasa ini sudah tidak pas lagi. Terakhir beliau memboikot salah satu cabang di luar pulau yang kurang antusias dengan cita-citanya. Cabang itu tidak lagi diundang pertemuan di pusat dan dilarang mengundang pembicara dari cabang lain atau dari pusat. Pertanyaannya, kenapa orang yang begitu narsis dan manipulatif bisa diurapi Tuhan? Apa benar sikap pendeta senior yang suka memboikot orang yang tidak sepaham dengan dia? Bagaimana saya harus bersikap kalau keadaannya begini? Yang saya mau tanyakan di sini, pemimpin puncak dari gereja saya, gereja banyak cabang, orang diurapi tapi narsis dan manipulatif. Beliau sangat terobsesi dengan nubuatan tentang kebangunan rohani berikut. Saya tidak terlalu jelas maksudnya. Kebangunan rohani berikut dengan beliau sebagai pemimpinnya. Yang pertama, saya mengatakan tegas, hamba Tuhan itu tidak diurapi Roh Kudus. Dia manipulatif.
Suatu hari nanti di pengadilan kamu akan melihat orang-orang seperti ini tidak akan dikenal Tuhan. Dia mau menjadi seseorang, someone, ya, dengan meyakini adanya nubuatan di mana dia menjadi pemimpin. Ini orang yang mengangkat diri. Sikap saudara terhadap pemimpin seperti ini jangan dengar, cari gereja lain. Jangan ikut gereja semacam ini. Ya, cari gereja lain. Tanya Roh Kudus gereja mana yang tepat Anda kunjungi, lalu forget him, lupakan dia. Cukup. Dari wanita usia 44 tahun, Shalom Pak Pendeta Erastus, salam kenal. Saya mengenal Pak Erastus sejak berusia 14 tahun. Saat itu saya masih berjemaat di gereja Tiberias. Sekarang saya sudah menikah dengan pria yang beragama dari seberang. Dan ini pernikahan yang saya yang kedua karena suami saya yang pertama sudah meninggal dan saya punya 1 orang anak laki. Dari suami pertama dan 2 dari suami pertama, ya. Dan 2 orang anak laki-laki perempuan dari suami yang sekarang. Kami sudah 18 tahun berumah tangga. Ketika saya menikah secara Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi saat saya mengucap kalimat itu dalam hati saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Engkau tahu hatiku. Setelah saya menikah, saya tetap ke gereja dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya tidak pernah sekalipun melakukan kegiatan agama Islam. Sampai sekarang kami menjalani kehidupan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda, tapi tetap toleransi dan saling mendukung. 2 orang anak saya pun selalu saya ajarkan untuk ke gereja dan kepada Tuhan Yesus. Suami saya tidak marah, bahkan setiap pagi dia selalu membuka YouTube cari lagu rohani Kristen, bahkan dia menyanyi sampai meneteskan air mata. Tapi dia belum bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ingin saya tanyakan, apakah ketika saya bersyahadat itu saya benar sudah menjadi Muslim? Kamu sebenarnya menyakiti hati Tuhan dengan mengucapkan syahadat tersebut. Ya, menyakiti hati Tuhan Yesus atau Tuhan yang kita yakini, ya. Jadi keyakinan agama lain dengan syahadatnya kita hargai. Tapi saya sebagai seorang Kristen, sebagai hamba Tuhan, Anda salah mengucapkan syahadat itu dan menyakiti hati Tuhan yang kita sembah. Ya. Saya tidak mengatakan syahadat itu jahat. Syahadat itu menurut perspektif agama tersebut atau agama lain baik. Tapi menurut perspektif agama kita, tidak boleh kita ucapkan. Tetapi Tuhan mau mengampuni dan melupakan. Oke. Apakah saya harus dibaptis ulang, Pak? Karena saya sudah dibaptis sejak umur 14 tahun di gereja Tiberias. Sebenarnya tidak perlu. Tapi pada waktu usia 14 tahun kamu dibaptis pun belum mengerti arti baptisan. Baptisan itu lambang kematian. Jadi waktu itu pasti kamu nggak tahu. Kalau mau dibaptis ulang, baik. Oke. Saya ingin pernikahan kami diteguhkan secara Kristen karena kami belum menikah secara Kristen. Tapi permasalahannya kami berbeda keyakinan dan suami masih tetap pada keimanannya. Apakah bisa Pak gereja pendeta menikahkan pasangan yang punya masalah seperti kami? Nggak bisa. Dua-duanya harus Kristen. Ya. Oke. 4. Apakah jikalau seorang beragama Kristen Protestan karismatik di luar Katolik berpindah agama menjadi Katolik atau sebaliknya, apakah itu disebut murtad? Kalau masih percaya Yesus tidak bisa dikatakan murtad. Masih di lingkungan orang yang percaya Yesus. 5. Apa kita sebagai orang Kristen diperbolehkan tidak makan daging kurban jikalau diberikan daging kurban oleh seorang Muslim? Makan, tidak masalah. Kata Paulus nggak ada itu ilah, Allah atau dewa-dewa. Hanya ada Allah satu esa. Jadi makan saja, nggak masalah. Tapi kalau bisa hindari ya dihindari. Itu jawaban saya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.